Perjalanan spiritual Daehun akhirnya terungkap lewat pernyataan motivator ternama Ari Ginanjar. Dalam sebuah pertemuan hangat, Ari Ginanjar mengisahkan bahwa keputusan Daehun menjadi mualaf ternyata tidak dipicu oleh pernikahannya dengan Julia Prastini alias Jule, melainkan berawal dari pencarian makna hidup yang lebih dalam. Daehun menemukan banyak nilai dalam ajaran Islam yang menurutnya mirip dengan budaya Korea lama, seperti kejujuran, kesopanan, dan penghormatan terhadap perempuan. Nilai-nilai yang kini mulai memudar di negerinya. Dari situlah rasa ingin tahu Daehun terhadap Islam tumbuh semakin kuat. Keputusan berpindah keyakinan itu semakin bulat saat ia menetap di Indonesia dan menemukan kedamaian dalam ajaran Islam. Kini Daehun disebut hidup sebagai ayah tunggal bagi ketiga anaknya meski status perceraiannya dengan Jule belum resmi. Ia bahkan berencana membawa anak-anaknya menunaikan ibadah umroh tahun depan sebagai bentuk syukur dan pembuktian atas hidayah yang telah ia terima. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua mah kalau nikah sama bias gua sama opa bakal setia kok. Siapa yang jamin? Hah? Siapa yang jamin? Hah? Siapa yang jamin lu gak bakal pilih op? Buat cowok-cowok nih yang suka ngehujat Jule ya, gue mau ngebelain Jule nih. Kita tuh ya harusnya berterima kasih sama Jule. Gara-gara Jule, kita tuh jadi bisa counter cewek-cewek yang selalu bilang semua cowok sama aja. Semua cowok sama aja. Kita balikin, semua cewek sama aja. Lo Jule lo contohnya. Nah, mantep. Sebenarnya ada lagi sih. Kalau kalian tahu siapa lagi selain Jule, ya kalian komen deh. Gue gak ikut-ikutan nih. Gue mau terima kasih banget buat Jule. Lu keren banget. Lu bisa membuat counter buat cowok-cowok ngata-ngatain cewek sekarang. Jika nggak ada istilah cowok sama aja tuh nggak ada sekarang. Semua cewek, cowok semua sama aja. Ada lagi nih berita yang viral tentang Daehun. Luar biasa, dia nggak tahu itu dia ikut pengajian atau apa. Intinya ada yang menanyakan, seorang jomblo loh ini yang menanyakan. Dan menyebutkan tentang rumah tangganya dengan Jule yang sedang diterpa isu perselingkuhan dan diambang perceraian. Dengan enaknya dia bilang seperti kakak Daehun. Tapi yang gue salut nih ya sama ekspresi Daehun ketika mendengarkan itu, dia langsung bawa anaknya pergi dari situ karena nggak mau ngedengerin itu ya permasalahan rumah tangganya. Dia berdiri, angkat anaknya, terus pergi gitu aja. Tuh ya, seorang bapak loh. Kok kalau menurut gue kayak si Daehun ini dewasa banget gitu, family man banget gitu, tapi kenapa kok bisa diselingkuhin? Sebenarnya ada apa sih Jule? Sebenarnya otak lo di mana sih Jule? Kok lu moral lu begitu banget sih Jule? Kita belajar jadi manusia dari Daehun. Siapa yang kenal Daehun gara-gara diselingkuhi sama Jule? Terus terangnya gue tahu Daehun gara-gara ada cerita bahwa si Daehun ini diselingkuhi sama istrinya yang namanya Jule. Saat ini gue nggak bahas ya masalah Daehun diselingkuhi oleh Jule, tapi kita lihat dari sisi yang lain. Setelah berita menyebar bahwa si Daehun ini diselingkuhi sama istrinya, si Daehun terlihat ya betapa luar biasanya menjadi seorang ayah. Si Daehun bisa mengurusi sendiri 3 orang anaknya. Itu mungkin adalah suatu hal yang positif ya, yang bisa kita pelajari dari Daehun. Seberat apapun permasalahan dalam rumah tangga, kita sebagai seorang ayah jangan lupa bahwa ada kewajiban yang harus kita urusi, yaitu anak-anak. Semoga kita semua bisa dimampukan untuk menjadi orang tua yang berperan dengan baik. Barusan di FYP aku tuh lewat, Daehun itu lagi pergi ke kajian, terus sama ustadznya dan sama MC-nya dia tuh dipanggil opa. Sumpah itu tuh lucu banget dan pengen ngakak sih, sumpah. Ya paham sih aku tuh orang mesti nggak ngerti ya. Jadi ini aku kasih paham aja ya guys, buat yang akhir-akhir ini lagi ngikutin beritanya Daehun dan FOMO ikut-ikutan manggil Daehun opa padahal lu laki-laki.
Kalau kalian itu ngerasa laki-laki, jangan pernah sekali-sekali manggil Daehoon atau laki-laki Korea itu tuh oppa. Kesannya itu jadi jelek guys. Jadi oppa itu cuman untuk panggilan dari perempuan ke laki-laki yang lebih tua. Cuman boleh itu. Jadi yang boleh manggil oppa itu tuh cuman perempuan ke laki-laki yang lebih tua. Kalau kalian laki-laki mau manggil sesama laki-laki yang jauh lebih tua itu pakai panggilan Hyung atau Hyong. Tapi kalau kalian ngerasa jauh lebih tua dari Daehoon, ya please banget jangan panggil Daehoon itu Hyong. Makanya di Korea itu gap umur itu tuh penting banget. Karena di sana itu ngejaga banget kayak sopan santun dalam memanggil seseorang gitu loh. Nah, kalau untuk seorang laki-laki yang lebih muda ke perempuan yang lebih tua itu tuh panggilannya Nuna. Kalau sesama perempuan dari perempuan yang lebih muda ke perempuan yang lebih tua itu namanya Oni. Jadi nggak bisa disamakan sama yang di Indonesia, semua bisa meratakan dipanggil mbak dan emas ya. Karir Oppa Daehoon berangsur naik. Ya jelas naik lah, orang Oppa Daehoon gak salah. Yang salah kan sih itu si Juleha. Dan yang paling lega dengernya tuh televisi udah mulai ada yang mau manggil. Dan juga podcast para artis pun juga tahu saya ya udah mau manggil Oppa Daehoon juga. Mungkin mau kasih ceritanya mungkin kepada mereka dan jadi biar jadi tambah tahu gitu. Ya bagus sih, jadi kan biar penghasilan Oppa Daehoon naik melejit. Dan si satunya lagi itu si Jule, dia karirnya malah turun. Karena apa? Karena brand-brand besar yang ngendorse dia, yang ngajak collab sama dia, itu udah mulai pada cancel tuh. Udah mulai pada di cancel. Nah, dari situ kan karmanya sudah kelihatan kan. Katanya si Juleha selingkuh sama si Oppa itu gara-gara ekonomi kan. Nah, sekarang dibalik nih. Si karirnya Oppa naik. Lah, si karirnya si Mak Jule turun. Ya kan? Karena jobnya nanti banyak si Oppa. Pasti Oppa naik, percaya deh. Dan si Mak Jule banyak yang pada cancel kan, secara otomatis kan penghasilannya menurun. Nah, terus menurun. Nah, nanti di gambaran gue ya, menurun, terus nggak ada yang endorse lagi, low kan, penghasilan mulai oleng tuh. Nah, nanti tuh gambaran gue ya, semoga aja salah sih. Nanti tuh ditinggalin sama si Basreng itu. Sama si Basreng karena ya nggak tahu bener apa enggak ya. Itu gambaran gue aja sih. Karena si Julia udah nggak ada duit sih, nggak ada duit. Nah terus nanti si Basreng pergi lah karena udah banyak dihujat sih. Jadi mungkin risih apa gimana. Itu gambaran gue ya. Tapi semoga aja nggak benar sih. Semoga aja pikiranku salah gitu. Jadi omongannya nggak ada yang bener gitu. Tapi ya coba aja kita lihat aja ke depan ya. Apa akan seperti itu atau gimana tuh? Kalian pasti udah lihat lah ya videonya Daehoon yang waktu lagi kajian tiba-tiba ada cowok namanya Farouk dan menjadikan Daehoon sebagai contoh kasus dari sebuah perceraian. Padahal jelas-jelas di situ Daehoon bawa anaknya dan sebenarnya nggak cuma Daehoon yang dijadikan contoh kasus, ada lagi si Om Deddy ya kan sebetulnya baru gugatan ya, belum resmi bener-bener cerai tapi udah lo jadikan contoh kasus. Dan yang paling gue garis bawahin itu adalah pertanyaan lo menganggap pernikahan zaman sekarang itu kayak mainan gitu loh, kayaknya gampang banget ya nikah cerai tanpa lo mikir POV dari orang yang bercerai itu seperti apa. Gue kasih tahu ya mas, nggak ada satupun orang yang menjadikan pernikahan itu sebagai permainan. Kenapa? Satu, nikah itu kosnya aja udah lumayan gede dan rada ribet sebenarnya ya. Prosedur pernikahan tuh nggak segampang yang lo pikir. Untuk kita hanya untuk main-main tuh nggak segampang itu ya. Kedua, lo lihat orang-orang di luar sana yang baru asing sama HTS-annya yang cuma 2 minggu aja itu dia bisa galau, bisa kena mental, bisa sakit hati. Apalagi orang-orang yang menikah, ibarat kata bangun tidur melihat pasangannya, mau tidur melihat pasangannya, kemana-mana pasti ngabarin, ibarat kata udah kenal keluarga satu sama lain, udah selekat itulah hubungannya. Jadi permainan apa yang mas maksud di sini? Nggak ada yang namanya main-main. Pernikahan itu tidak pernah main-main. Dan kalau masalah perceraian ya, gue percaya orang-orang di luar
luar sana yang bercerai itu gue yakin mereka udah berkali-kali mencoba memperbaiki, berkali-kali memaafkan, berkali-kali mengalah. Kalian lihat kasus perselingkuhan di luar sana, gue yakin pasti akan ada momen dimana sebetulnya itu hubungan tadinya udah pengen rujuk lagi, udah pengen baik-baik lagi, tapi mungkin pasti akan ada yang terjadi dan itulah akhirnya titik balik dimana hubungan itu akhirnya berakhir. Jadi nggak ada tuh yang namanya permainan-permainan. Mereka yang menikah rata-rata tuh udah pada dewasa, udah pada bisa mikir. Orang kalau bercerai itu nggak akan sama lagi statusnya. Perempuan bercerai jadi apa? Jadi janda. Laki-laki bercerai jadi apa? Jadi duda. Jadi itu bukan hal yang kita inginkan dan itu sama sekali bukan sebuah permainan. Gue rada tergelitik gitu loh ya dengan pertanyaan masnya ini. Bukan masalah dia nyenggol-nyenggol Daehoon, enggak, terserah ya bukan terserah juga sih, itu nggak bagus juga, tapi pola pikir lo tuh harus diperbaikin sih.